Hello fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Kita jumpa lagi, nama saya Chris, dan di video kali ini saya akan membahas the do's and the don'ts dalam mengerjakan ride share. Jadi hari ini saya akan share dalam point of view sebagai driver ya, karena saya sudah sempat mengerjakan ride share driver ini selama 1,5 tahun dan sudah memberikan lebih dari 1.400 rides. Nggak akan buang waktu, kita langsung aja mulai yuk. Oke, sebelum kita mulai, saya sambil ngopi seperti yang biasa saya kerjakan ya. Cheers everybody. Kopi yang saya minum hari ini adalah ini dia, McCafe Colombian dari McDonald's. It's a good coffee. Highly recommend. Try it out when you get a chance. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah the do's and the don'ts of rideshare driver. Yang pertama, kita akan mulai dari the do's. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi rideshare driver. Yang pertama itu adalah keep track of your expenses. Nah, apa yang masuk dalam expenses itu? Jadi di Amerika, rideshare driver itu klasifikasinya adalah sebagai independent contractor. Jadi all the expenses kita harus maintain, mulai dari bensin, car maintenance, car wash ya, to keep those cars clean. Baju juga bisa kita masukin because we need to stay presentable. Terus yang bensin itu harus dipastikan ketika kita sedang bekerja ya. Jadi nggak bisa kita hanya isi bensin full tank terus kita sambil untuk jalan-jalan kepentingan pribadi. Jadi harus sesuai dengan keperluan rideshare tersebut. Yang kedua, keep track mileage-nya. Jadi di tahun 2023 ini IRS itu memberikan deduction 65,5 cents per mile driven as business expense. Jadi make sure you keep track of those mileage ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu adalah learn how to maintain your car on your own. Jadi saya selalu recommend ke fellow YouTubers bahwa dengan mengerjakan beberapa hal on your own, kita bisa save significant amount of money. Nah, di sini adalah bagian yang kita bisa save some amount of money. Contohnya oil change. Nah, kalau misalnya kita ganti oil change di bengkel itu it goes for about $80 to $150 tergantung kita naik mobil apa. Tapi sedangkan kalau kita kerjain sendiri, oil filter palingnya sekitar $10 dan olinya yang 5 quart itu depending again kita pakai oli apa. Kalau pakai sintetik yang bagus mungkin bisa around $40-50. Itu udah the high end ya. Jadi total sudah $60. And then maybe your time oil change is pretty quick. Do it yourself in the morning when the car is cold. Maybe bisa tackle in less than an hour. Nah, dengan mengerjakan ini mungkin fellow YouTubers bisa save between $50 to $90. Potentially could save that much. Jadi di situ kenapa saya rekomendasi untuk bisa know your basic maintenance ya. Nah, selanjutnya yang keempat, be nice to people because you don't know who you are giving the rights to gitu. Jadi bisa jadi dia adalah orang penting yang
potentially you could build your connection with. Nah, jadi itu basic ya. Always be nice to people. Don't be a crummy person. Ya, jadi selalu be respectable ketika mengerjakan rideshare ini. Nah, terus yang kelima yang saya selalu pastikan itu know your cost per mile alias CPM. Jadi contohnya begini, kalau misalnya job offernya itu kita mendapatkan $10, sedangkan kita harus nyetir 12 mile, artinya kan itu cost per mile-nya kan less than $1. Kalau saya pribadi minimum itu adalah $1 per mile. Jadi anything less than that biasanya saya tidak ambil. Ini that's my rule of thumb ya. Jadi my basic idea on doing rideshare. Kalau YouTubers mungkin maybe indifferent dalam opini yang ini, tapi hey, to each their own, right? Nah, terus yang selanjutnya poin berapa tuh? Maybe kelima, bener kelima ya. Maybe ke 6, I don't know. Poin selanjutnya, jangan nyetir tanpa membawa dashcam. Always have the dashcam yang facing ke depan dan juga facing ke belakang. Nah, karena again kita nggak tahu orang macam apa yang kita akan bawa ketika mengerjakan rideshare tersebut. Nah, jadi di zaman sekarang ini kan mungkin bahasa yang terkenal itu pics to proof, kalau nggak video to proof. Nah, this is your proof right there. Jadi apabila terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, rekam di video kita. Dan yang terakhir, the do's, yang the most important thing yang saya selalu camkan ya, selalu harus penting, get the rideshare insurance. Nah, kenapa harus membawa dan membeli rideshare insurance ini? Karena simple aja, your personal vehicle insurance, mobil pribadi, itu hanya cover ketika kita menggunakan mobil untuk keperluan pribadi. Kita jalan kerja, kita jalan beli grocery, kita jalan-jalan bersama keluarga. Tapi ketika kita melakukan rideshare, ini dibilangnya kan kita as a hired person gitu kan, a passenger hired us to be their driver to drive around. Jadinya temporarily ini menjadi commercial ride. Jadinya kita harus menjaga-jaga because hey, we don't know what could happen on the road kan. Better be safe than sorry. Nggak mahal kok itunya coveragenya. Jadi it's best to safe than sorry. Get those rideshare insurance. Oke, kita langsung moving on ya ke next poinnya. Oke, setelah membahas mengenai the do's, sekarang kita akan membahas the don'ts yang saya tidak rekomendasi untuk kerjakan rideshare ini. Jadi kita mulai aja langsung ya. Poin yang pertama, don'ts. Do not use a brand new car. Kenapa jangan menggunakan brand new car atau mobil baru? Simple aja. Yang pertama, alasannya adalah kita tuh akan nyetir banyak sekali. Jadi di Amerika ini kita punya vehicle insurance itu kan is charged berdasarkan the amount of miles that we put on the vehicle, the amount of miles that we drive. Semakin banyak kita mengemudi, artinya kan resiko semakin besar untuk get into car accident. Jadinya harus hati-hati. Sedangkan kalau mobil baru itu insurance-nya bisa naik, bisa double dengan waktu yang amat sangat cepat apabila kita mengerjakan rideshare ini. Jadi be prepared. You have been warned. Terus yang selanjutnya, kenapa jangan menggunakan mobil baru? Simple aja, you can be upside down on the loan. Karena seperti yang saya bilang, you guys will be driving a lot.
Jadi mungkin kalau misalnya tiap hari kerjain ya, meskipun tidak full time, bisa aja dengan begitu mudahnya kita put in additional, ini additional ya, 10 to 15,000 miles selama 1 tahun mendatang. Nah, jadi jangan sampai kita itu upside down on the loan. Jadi karena kita mobilnya udah harganya jatuh karena mileage-nya tinggi, jadinya kita upside down on the loan. Apabila mobilnya mengalami kerusakan prematur, kita mau trade in, jadinya malah upside down. Ingat, higher mileage equals to less value to your vehicle. Yang kedua, the don'ts. Honestly, kalau misalnya if you can help it, don't drive really late at night. Kenapa? Sekarang ini di California sudah nggak kayak dulu ya, nggak begitu aman. Jadi di sini juga ada saying, nothing good happens after 2 a.m. So I personally wouldn't recommend doing rideshare really late at night. But hey, if you have to, just be careful. Be careful out there. Nah, selanjutnya, the don'ts. Jangan beli mobil yang cc-nya gede, meskipun itu comfortable. Misalnya memang rencana untuk mengerjakan rideshare, pakai mobil yang irit. Jangan beli gas guzzler, pakai yang diesel, yang hybrid, atau mungkin yang full electric, karena in the long run it'll save you a lot of money. Ingat, yang CPM yang saya sudah ngomong itu, cost per mile, it all adds up, every cent counts. Nah, terus yang terakhir nih, yang paling penting, the don'ts. Don't ever hit on your passenger, ya. Please, don't hit on them, ya. Kenapa? Karena simple aja. Di sini sedikit aja komentar aja bisa dijadikan sebagai weapon untuk balik ke kita. Contohnya deh, kita nih lagi nyetir terus kita ngomong, passengernya mungkin cute gitu kan, you wanna give him a compliment, hey baby, hey darling, I think you're cute. Nah, absolutely not, that's considered as sexual harassment. Jadi hati-hati, don't hit on your passenger, okay? Kalau memang mencari jodoh, cari jodoh tempat lain aja ya, jangan in the rideshare. So, but if you must, do it at your own risk. I don't recommend it. So, okay, sekian video saya hari ini about the do's and the don'ts dalam mengerjakan rideshare from the driver's point of view. Saya harap video ini bisa membantu fellow YouTubers yang mungkin considering this type of employment. I personally don't do it anymore, but from the 1.5 year, I've learned a lot. Then I could share my experiences and what I learned through you from this YouTube channel. Dan sebelum saya pisah, cheers, saya akan lanjut ngopi di sore hari ini ya. Take care, everybody.